Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik Ustadz, apakah hukum meminta tanda tangan Ustadz sebagai kecintaan kepada Ustadz yang kami cintai? Tanda tangan apa? Ya, kalau tanda tangan cuma kenang-kenangan, untuk apa? Apa arti sebuah tanda tangan? Ya. Kalau tanda tangan itu adalah keabsahan antum baca sebuah riwayat, antum talaki sebuah sanad, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Ini 10 buku akidah itu, ini kita lagi ulangi, saya cetak dalam satu buku. Nanti di akhirnya saya akan sebutkan semua ijazah periwayatan terkait dengan buku-buku itu. Dan teman-teman yang ikut program dari awal sampai akhir, nanti saya tanda tangani bahwa saya beri ijazah untuk semua buku-buku tersebut. Baik. Dikumpulkan dalam satu buku ya, tapi itu syaratnya untuk hadir dari awal sampai akhir. Kalau belum hadir nanti di waktu lain, insya Allah saya akan ulangi lagi. Bukunya nanti saya akan ulangi. Dan akan selalu saya ulangi, biidnillahi ta'ala. Apakah sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal untuk dimakan? Karena saya tinggal di negeri kafir. Kalau mereka menyembelih dengan cara ahlul kitab, maka itu halal untuk dimakan. Ya. Boleh untuk dimakan. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Makanan orang ahlul kitab dari makanan ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Tapi itu dengan catatan mereka ahlul kitab, satu Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang kedua, dia menyembelih dengan cara ahlul kitab. Kalau dengan cara ahlul kitab itu dia akan menyebut nama Allah di situ. Dia akan baca bismillah. Itu cara ahlul kitab namanya. Jelas ya? Ya kalau dengan cara ahlul kitab enggak ada masalah. Ya wallahu ta'ala. Baik, kita lanjut lagi baca pertanyaan berikutnya dari Jumran di grup Ikhwan 37. Ustadz, jika ada musibah atau bencana alam, seringkali orang selalu berucap, mungkin alam tidak sedang baik-baik dengan kita. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan, seperti halnya dalam diri manusia memiliki 4 unsur alam yang ditempatkan di atas muka bumi. Tapi manusia seringkali lupa bersyukur dengan alam, bahkan merusak kodrat alam. Bagaimana hukum berucap seperti ini, Ustadz? Makanya banyak baca Al-Quran, baca hadits-hadits Rasulullah SAW supaya nggak dapat kalimat-kalimat yang seperti itu. Itu kalimat-kalimat nggak bagus didengarkan ya. Dan dibaca di pertanyaan juga nggak bagus untuk pendengaran orang-orang yang dulunya nggak pernah dengar kalimat-kalimat batil seperti itu. Ya, alam itu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bumi makhluk dari makhluk Allah. Semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang terjadi di langit, di bumi, pada manusia itu semuanya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan memakai bahasa-bahasa yang itu berasal dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau datang dari orang-orang kafir yang kadang mengakui adanya yang mencipta saja tidak. Keluar darinya ucapan-ucapan yang seperti itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Ini Ustaz, ada teman itu kalau setiap sujud itu berdoa dengan pakai bahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Baik. Berdoa dalam jasa sujud pakai bahasa Indonesia. Berdoa menggunakan bahasa Indonesia di dalam sujud. Jawabannya itu diperbolehkan. Karena doa itu memang dianjurkan di dalam sujud. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi mina ad-du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu.
Dan ini tentunya selain dari bacaan-bacaan sholat. Kalau bacaan sholat itu sudah ada tuntunan-tuntunan Nabi, dikir-dikir yang dibaca. Seorang muslim terikat dengannya, harus dia baca dengan teks bahasa Arabnya. Tapi kalau doa, Nabi tidak terangkan tentang teksnya. Iya. Karena itu dibolehkan oleh para ulama, seorang itu berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Itu nggak ada masalah. Hanya saja, kalau seorang berdoa dengan hadits Rasulullah SAW, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam haditsnya, maka itu lebih baik, maknanya lebih sempurna, cakupannya lebih luas, dan kebaikan untuk kita lebih merata. Kalau kita memakai doa-doa dari Nabi SAW. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.